Nah, kebanyakan hadis yang mengagungkan para penghafal Quran ini narasinya tuh berlebihan, dan ciri khas hadis palsu emang biasanya narasinya berlebihan. Ya, aku hafal Quran waktu kecil, dia nanya gimana rasanya hafal Quran, terus aku bilang waktu kecil aku hafal Quran yang nggak pakai perasaan gitu. Justru aku malah lebih banyak bingungnya gitu, karena menurutku orang dewasa aku bereaksi berlebihan. Aku tuh bingung kayak kerennya di mana dan gimana. Aku tuh suka dibawa-bawa sama pimpinan pondok gitu, dibawa ke majelis taklim mana, ke forum mana, kayaknya buat bahan marketing gitu, buat dipamerin gitu. Nih di sekolah gua ada anak kecil hafal Quran gitu. Quran itu tidak seistimewa itu dan tidak perlu diagung-agungkan, tidak perlu diglorifikasi. Nah, aku agak risih sama itu gitu. Menurut aku glorifikasi penghafal Quran itu agak salah sasaran ya. Kan sekarang udah ada teks ya, nggak perlu diwajibkan hafalan, langsung sambil dipelajari aja kalau emang mau dipelajarin. Kadang aku curiga orang-orang yang menghafal Quran beserta lembaga-lembaga tahfiz ini, baik dari mereka yang semangat hafal Qurannya ya bukan semangat belajar, tapi semangat ngafal aja gitu, mencari kemuliaan yang semu gitu. Bukan semangat karena ingin memahami, tapi ya mungkin supaya dapat pahala dan bisa kasih orang tuanya mahkota di surga gitu. Ya nggak apa-apa, tapi dampaknya buat kecerdasan bersama dan kemajuan intelektual bersama kan jadinya minim ya, atau malah bisa jadi nggak ada gitu. Nah, hadis-hadis yang sering dijadiin dalil berkaitan dengan keutamaan menghafal Quran itu hadis-hadisnya pada punya derajat yang diperdebatkan. Sebagian diakui sahih atau hasan, sementara sebagian lainnya ada yang bilang dhaif atau lemah, atau bahkan yang bilang maudhu atau palsu ya. Nah, paling populer ada katanya nih, barang siapa yang menghafal dan mengamalkan Quran, nanti orang tuanya dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang mana cahaya mahkotanya itu lebih indah dari matahari gitu. Nah, hadis ini dipertanyakan keabsahan sanadnya. Sebagian ulama menilai hadis ini hasan atau tidak sampai pada level sahih ya. Sahih itu kayak yang paling otentik gitu. Tapi menurut Az-Zahabi sahih ya. Nah, ada juga yang populer, katanya penghafal Quran bisa ngasih syafaat ke 10 anggota keluarganya. Nah, derajat hadis ini juga lemah ya. Aku nggak mau terlalu teknis dalam memberi penjelasan tentang derajat kesahihan hadis, karena penjelasan teknis banget dan repot juga kalau aku misalnya harus ngejelasin introduction tentang gimana mengkritik sanad atau mengkritik matan ya. Ya selain boring gitu juga nggak krusial menurutku untuk konten ini. Kalau ada yang niat banget mau ngecek, biasanya di syarah-syarah hadis atau di kitab-kitab hadis cetakan yang baru-baru itu biasanya sudah disertakan komentar ahli hadis tentang derajat keotentikannya ya, jadi bisa diperiksa. Nah, kebanyakan hadis yang mengagungkan para penghafal Quran ini narasinya tuh berlebihan, dan ciri khas hadis palsu emang biasanya narasinya berlebihan. Ya, intinya praktek penempatan penghafal Quran pada posisi yang sangat tinggi itu menurutku ya didasarkan pada pemahaman yang berlebihan. Justru dasarnya juga hadis-hadis lemah, dan ya karena hadisnya populer aja gitu. Di dalam tradisi penghafal Quran ada mitos populer yang katanya kalau penghafal Quran dengerin musik nanti hafalannya hilang, atau kalau berbuat dosa atau pacaran atau melihat aurat orang lain meskipun nggak sengaja, katanya hafalan bisa hilang. Padahal cara kerja memori nggak gitu. Cara kerja memori itu lebih kompleks daripada tahu-tahu ada satu bagian memori yang spesifik hilang gitu. Jadi memori termasuk juga hafalan Quran itu ya, nggak bekerja seperti file komputer gitu yang isolated, terpisah satu sama lain gitu, yang bisa dihapus secara selektif. Nah, hafalan bisa kita hafal karena ya kita hafalin dengan fokus gitu, atau kita ulang-ulang jadinya tersimpan, dan setelah masuk memori jangka panjang biasanya akan awet, terutama jika ada asosiasinya ya, ada asosiasi terhadap emosi atau cerita atau pengalaman tertentu terkait hafalan itu. Nah, ini makanya kalau misalnya waktu kecil kita sekolah di sekolah Islam yang ada hafalan wajib gitu, terus kita nggak tahu artinya dan nggak pernah baca lagi atau nggak pernah dengar lagi, kemungkinan besar akan lupa nantinya. Karena nggak ada jaringan lain di memori hafalan itu yang bisa bantu mengikat hafalannya. Karena yang kita lupa kadang tuh nggak beneran lupa, asal ada triggernya pada asosiasi memorinya itu bisa ingat lagi kalau ada memori lain yang berkaitan. Nah, itu kenapa kadang kita
susah lupain mantan gitu. Kayak sekalinya udah ngira kita lupa, gara-gara terekspos sesuatu hal, entah suatu rasa atau emosi atau suatu bau, suatu kata-kata yang bikin kita inget mantan, ya inget lagi gitu. Perasaan bisa muncul lagi, karena gitu cara kerja memori. Nah, menghafal juga nggak bikin daya pikir kita jadi tajam ya. Ada suatu model yang sering dijadikan rujukan untuk mengevaluasi level kognitif kemampuan siswa, namanya taksonomi Bloom. Nah, di situ kemampuan mengingat termasuk juga menghafal. Menghafal itu termasuk mengingat ya. Adalah level terendah dalam hierarki keterampilan berpikir. Ya, waktu itu pernah rame gara-gara aku bilang menghafal doang tanpa paham itu setara dengan beo. Sebenarnya aku nggak bilang setara dengan beo sih. Sebenarnya aku bilang itu sama saja dengan membeo gitu. Tapi ya dia banyak yang bilang itu aku bilang setara dengan beo, ya udah I own it aja. Jadi beo juga kan bisa kita latih gitu untuk menghafal atau mengimitasi, tapi kan belum tentu dia paham maknanya. Terus level selanjutnya ada memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Nah, ini di atas mengingat ya. Dan paling tinggi ada menciptakan gitu, menciptakan pengetahuan baru, karya baru, menemukan pola baru dan sebagainya. Nah, dalam konteks ngafalin Quran tentu saja sulit ya buat kebanyakan kebanyakan manusia, karena sebenarnya bukan ngafal yang sulit ya, cuman kalau buat orang Indonesia itu kan bahasanya bahasa asing, hurufnya asing gitu, abjadnya asing, kita tidak dibesarkan dengan bahasa Arab sebagai bahasa ibu, ya wajar kalau misalnya akan berat gitu. Jangankan kita yang native Arabic itu juga pasti kesusahan, karena bahasa Arab Quran itu beda sama spoken Arabic modern kayak sekarang gitu. Jadi orang Arab nih, native Arab, belum tentu mereka paham, mereka baca Al-Quran bisa paham gitu, karena itu beda sama bahasa mereka. Terus yang bikin susah juga karena kuantitasnya ya, kan banyak ya, lumayan 600-an halaman dihafalkan secara verbatim ya butuh bertahun-tahun gitu, dan butuh konsistensi yang disiplin gitu. Nah, aku kan termasuk orang yang hafal Quran. Nah, banyak banget nih orang yang marah terhadap fakta ini gitu. Ada yang bilang menghafal itu mudah, semua orang bisa gitu. Yang susah itu mengamalkan. Paling kalau menghafal Quran itu mudah juga nggak hafal. Aku kadang iseng balas gitu, kalau semua orang bisa hafal Quran, kok kamu nggak bisa gitu. Tapi aku bercanda. Atau ada yang bilang nggak mungkin gitu, nggak mungkin aku hafal Quran karena dia yang komen itu ngafal bertahun-tahun nggak hafal. Ada yang bilang nggak mungkin karena aku tuh hafal karena hafalan tuh harus diulang tiap hari. Atau ada yang komen nggak mungkin model kayak aku itu bisa hafal Quran gitu. Dan kadang aku balas terus model kayak kamu hafal Quran gitu. Ya aku kadang suka balas-balas ini sengaja. Jadi waktu itu kan ada podcast sama Fuad di kanal Fubidon. Dia bikin potongan reels gitu di Instagram. Potongannya itu aku cerita, aku hafal Quran waktu kecil, dia nanya gimana rasanya hafal Quran, terus aku bilang waktu kecil aku hafal Quran ya nggak pakai perasaan gitu, justru aku malah lebih banyak bingungnya gitu, karena menurutku orang dewasa aku bereaksi berlebihan. Rasanya setelah hafal Quran, karena aku hafal Quran waktu kecil ya, jadi nggak terlalu, rasa-rasa tuh nggak terlalu tajam ya, cuman paling aku agak bingung aja sama orang-orang dewasa di sekitar aku gitu yang menganggap itu keren. Aku tuh bingung kayak kerennya di mana dan gimana. Aku tuh suka dibawa-bawa sama pimpinan pondok gitu, dibawa ke majelis taklim mana, ke forum mana, kayaknya buat bahan marketing gitu, buat dipamerin gitu. Nih di sekolah gue ada anak kecil hafal Quran gitu. Dan orang dewasa di sekitar aku tuh bisa sampai kayak terharu banget gitu loh. Haru, minta doain, ada yang sampai nangis, ada yang namain anaknya, ada yang lagi hamil terus namain anaknya pakai namaku gitu. Aku tuh bingung, waktu kecil tuh aku bingung kenapa reaksinya begitu, padahal aku cuma anak kecil yang membacakan ayat-ayat yang aku juga nggak paham artinya gitu. Aku juga cuma membeo aja sebenarnya. Nah, di konten itu komentarnya ada 2000-an orang yang ngata-ngatain aku, pada marah, katanya kenapa malah bingung, aneh, bukannya bersyukur gitu. Padahal kan aku cerita pengalaman aku waktu kecil ya. Di kolom komentar itu orang-orang pada berebut ceramah gitu, katanya pentingnya menghafalkan artinya gitu. Ada yang bilang gitu, padahal kan jangan hafalin artinya ya belajar bahasa Arab supaya paham maknanya gitu, bukan hafalin artinya. Pada bilang aku nggak dapet hidayah lah, pada bilang aku hafalnya sampai tenggorokan doang gitu. Ya kalau misalnya aku baca Quran sampai hafal, sampai dewasa, sekarang aku menjadi sarjana tafsir itu kategorinya baca sampai tenggorokan doang. Terus orang-orang yang baca ayat-ayat Quran pada nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya gitu, sholat nggak tahu artinya, itu bacanya sampai mana bibir gitu.
Entah kenapa aku merasa di kolom komentar itu banyak sekali kemarahan, keangkuhan, banyak kebencian yang disasarkan kepadaku. Hanya karena cerita sederhanaku itu, pengalamanku yang hafal Quran waktu kecil gitu, dan aku nggak paham karena aku nggak paham kenapa hafal Quran itu istimewa. Jadi kan itu masih kecil ya, pelajaran bahasa Arab waktu kecil kan masih belajar vocab sederhana gitu, belum belajar grammar yang lebih kompleks gitu, belum belajar ya nahwu sorof dan lain sebagainya. Itu kan pelajaran SMP dan SMA gitu, sedangkan aku masih SD gitu loh. Nah, karena kan aku masih kecil ya. Sekarang kan setelah aku paham gitu, kenapa orang-orang merasa bahwa penghafal Quran itu istimewa. Ternyata setelah dewasa pun aku tetap masih nggak setuju itu ya. Karena separuh teman-temanku di kampus juga hafal Quran. Dan menurutku itu ya karena mereka pintar aja gitu. Secara kognitif memang otaknya mampu untuk menghafal dengan volume yang besar gitu. Kakak-kakak penghafal Quran zaman aku santri itu juga biasanya mereka ya pintar aja gitu. Di sekolah dan di bidang-bidang lainnya ya pinter juga gitu. Nah, dan biasanya mereka juga bintang kelas gitu. Nah, katanya kan orang-orang yang bisa hafal Quran itu adalah orang yang dipilih, orang yang secara khusus diberikan hafalan oleh Tuhan. Tapi kayaknya lebih tepatnya sebenarnya orang yang hafal Quran adalah orang yang mampu menghafal dalam jumlah banyak dan juga konsisten, dan orang yang disiplin gitu, makanya bisa selesai sampai hafal semua gitu. Nah, biasanya di lembaga tahfiz itu penghafal Quran yang bisa wisuda gitu. Wisuda Quran adalah yang berhasil baca Quran bil ghaib ya, atau tanpa baca teks. Jadi mengandalkan ingatan saja dalam 1 atau 2 kali duduk dan disimak bersama-sama oleh penguji-pengujinya dan ada jamaahnya gitu. Mungkin orang marah juga, apalagi karena aku nggak pakai kerudung kan. Banyak yang menyamakan aku dengan seorang di zaman Nabi yang hafal Quran tapi ngebunuh gitu. Aku disamain dengan pembunuh. Aku disamain kayak Abdurrahman bin Muljam yang dikenal hafal Quran tapi membunuh Sayyidina Ali. Sebenarnya gini loh, penghafal Quran zaman Nabi dan zaman sekarang itu beda ya. Dulu Quran tuh belum dikumpulin jadi satu mushaf kan, kayak yang aku ceritain tadi, belum jadi satu buku, belum disusun. Dan Quran tuh kan turun selama 22 tahun ya, 22 tahunan. Ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah, dan tempat lain juga. Nah, sebelum Quran menjadi satu mushaf, tidak ada yang hafal Quran secara utuh dan sesuai urutan kitab sekarang. Ya kecuali mungkin Nabi ya, karena saat itu kan penyusunan mushaf itu katanya tauqifi atau sesuai perintah Nabi, yang mana itu perintah Tuhan gitu, sebagaimana dibimbing oleh Tuhan gitu. Nah, di kolom komentar Reels itu banyak banget yang bilang, wah bohong gitu. Terus menariknya banyak yang mau ngetes. Awalnya aku abaikan karena ya ngapain juga aku membuktikan diri, aku nggak punya hutang untuk membuktikan diri pada siapapun gitu, aku nggak butuh validasi siapapun gitu. Aku udah dapat validasi guru-guruku, udah dapat validasi dari institusi-institusi tempat aku belajar, ya itu udah cukup gitu. Aku nggak punya kepentingan membuktikan diri. Tapi lama-lama aku pantau menarik juga nih buat bahan eksperimen kecil-kecilan. Nah, jadi terus aku bersedia untuk dites netizen. Ini menarik sekali karena apa sih keperluannya? Maksudnya apa keperluan mereka ngetes aku kalau misal aku nggak lulus gitu? Apakah status hafal Quran aku dicabut gitu? Atau apa gitu? Nah, aku tuh nggak bakalan kepikiran, aku nggak bisa relate karena nggak bakal kepikiran untuk ngatain bohong, apalagi nantangin ngetes hafalan ke orang asing yang ngaku hafal Quran gitu. Aku kan bukan gurunya dia gitu, atau bahkan bukan siapa-siapa dia. Nah, tadi aku nggak mau share hasil live-nya karena aku merasa konyol aja harus share itu konyol gitu. Aku kan merasa bahwa hafal Quran itu tidak seistimewa itu dan tidak perlu diagung-agungkan, tidak perlu diglorifikasi. Nah, aku agak risih sama itu gitu. Menurut aku glorifikasi penghafal Quran itu agak salah sasaran ya. Jadi kemudian aku setuju untuk dites netizen karena aku ingin mengobservasi yang ngetes aku gitu. Aku rasa ini jadi pengalaman menarik buat aku. Tapi setelah beberapa kali dites ya bosan juga gitu. Nah, ini videonya aku lampirkan di sini di akhir video setelah video ini selesai kalau mau nonton. Tapi saranku sih baiknya nggak usah ditonton ya. Aku tidak merekomendasikan karena panjang dan boring. Jadi aku pamit dulu ya sekarang. Sekalian aku pengen tahu pendapat kalian. Kenapa orang-orang yakin aku bohong sehingga merasa berhak menghina aku, merasa berhak untuk ceramahin aku, dan pengen ngetes aku gitu. Apa yang ada di pikiran mereka ya? Aku nggak terlalu paham. Kalau ada yang paham tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Enggak sih, nggak sampai selesai, masih lanjutannya. Makasih udah nonton, sampai ketemu di konten selanjutnya.